dari balok-balok batu candi yang cukup kuno. Memang dari mulut gua ini bentuknya kita akan menyaksikan sebuah cita rasa peradaban kuno, pertapaan ya, abad ke-11 Masehi. Agama kita pun banyak kata sih, banyak yang tidak percaya kalau itu ada apanya gitu, memang buat apa dulunya. Jadi dari luar masuk keluar lagi, kebanyakan dari dalam itu gila. Gua derajat ke atas ini ya, jadi ada tangga dengan bantuan tangga balok-balok batu candi menuju ke area atas. Ada lubang tidak begitu besar untuk memasuki ruangan gua gardu ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi sebuah peninggalan jejak-jejak peradaban leluhur kita yang berada di situs Gua Gembyang, Dusun Kandangan, Desa Kuripansari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di lokasi ini memang memiliki jejak-jejak yang diduga dibangun abad ke-11 Masehi, era Raja Airlangga, yang kemudian terus dilestarikan hingga memasuki gelanggang kerajaan-kerajaan kuno era setelah Kahuripan Airlangga, yaitu Kerajaan Kadiri, Singosari, sampai masa akhir Majapahit di pertengahan abad ke-16 Masehi. Mungkin bisa diceritakan kepada kita sebenarnya sejatinya masa lalu dari Gua Gembyang ini, mungkin dari versi Pak Supardi ini seperti apa, Pak? Ini bukan versi, Mas, ini dirawat turun-temurun. Oh iya ya. Dari Mbah Suropunyo itu yang cikal bakal mriki, cikal bakal sini, dan sampai sekarang masih dirawat. Dulunya hanya satu dok, Mbah Suropunyo itu. Mbah Suropunyo di tengah hutan, ya boleh dikatakan bertapa lah, mencari ilmu. Terus lama-kelamaan dia sudah sakti, banyak orang datang. Orang datang lagi perempuan, kadang-kadang satu keluarga. Terus ya gitu, kan dulu belum bisa bikin rumah, waktu antara 1100-an. Sekarang orang bisa bikin rumah. Terus itu sepakat untuk untuk kehidupan di tebing bikin gua. Suasananya makin cukup asri ya, di sebuah lereng perbukitan cadas dengan berbagai macam vegetasi dan flora yang cukup endemik ya dari suasana hutan hujan tropis Nusantara. Pada musim penghujan memang sangat rimbun, dan di sini kita akan mendapati sebuah tangga naik yang berupa balok-balok batu candi yang sangat luar biasa sekali. Suasana yang adem, ayem, dan sangat sunyi ya. Jika kita memasuki area situs Gua Gembyang yang sangat luar biasa sekali ini, selain kemudian tangga dari balok-balok batu candi yang cukup kuno, memang dari mulut gua ini bentuknya kita akan menyaksikan sebuah cita rasa peradaban kuno, pertapaan ya, abad ke-11 Masehi. Sebagaimana diduga, gua-gua yang serupa yang pernah dibangun dengan waktu yang sama, misalnya Gua Selomangleng yang ada di Tulungagung, Gua Selomangleng yang ada di Kediri, Gua Gajah yang ada di Pulau Bali, serta Gua Gembyang ini ya yang ada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi ini juga dekat dengan situs keberbakalaan lereng Gunung Penanggungan. Yang paling selatan itu Mbak ya, ada gua yang paling selatan namanya Gua apa Mbak? Sampingnya Gua Bali itu yang naik ke atas. Yang di atas itu Gua Derajat. Oh, Gua Derajat. Ya, itu dulu umpama sekarang itu gardunya. Gardunya. Ya, maka dia kan ada atas loh. Iya betul. Kalau ada hewan binatang buas itu mudah kasih tahu yang di bawah. Yang di bawah itu yang lebar itu kan Gua Bali. Kan untuk jagongan sore malam.
dalam Selambu itu dulu tempat semedinya. Dulu kan masih Hindu, Hindu, Buddha, kepercayaan. Betul. Jadi suasananya cukup luar biasa sekali ya, tenang di sini ya. Ditemani tetesan-tetesan air dari atas. Sebuah lampu minyak kecil menambah suasana syahdu dan tenang. Rahayu, 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 rahayu. Nah, kita memasuki Gua Gembyang yang sangat-sangat magis ya. Dengan sebuah ceruk pertapaan yang saat ini tertutup dengan kain putih serta sebuah tikar sederhana di area ruangan utama yang biasanya dikunjungi oleh para peziarah atau para lelaku, dan masyarakat juga sekitar sini juga masih mengenalnya sebagai situs religi. Maka gua itu ada gua Male, ada gua Putri, ada gua Dapur, dan ada juga gua Derajat. Itu dulu, kalau sekarang gerdunya gua Derajat. Gua Derajat. Ya. Nanti hidup di situ, bernaung di situ, dan lama-lama orang tambah banyak. Ya. Tambah banyak situ ndak muat, terus barulah itu babat dusun, namanya Gembyang itu. Sedangkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat, gua utama ini disebut dengan Gua Bale ya, atau sebuah gua ruangan utama Bale. Di sampingnya ada Gua Dapur yang juga semacam ceruk pertapaan di masa kuno, dan yang samping kanan ke atas ini ada masyarakat menyebutnya Gua Derajat atau semacam gardu pandang untuk memantau para tamu dari atas. Coba kita sampai di Gua Derajat ke atas ini ya. Jadi ada tangga dengan bantuan tangga balok-balok batu candi menuju ke area atas. Ada lubang tidak begitu besar untuk memasuki ruangan Gua Gardu ini. Menjadi cikal bakal dusun Gembyang. Ya. Nah, dusun Gembyang itu dulunya tidak ada yang tahu karena banyak orang kesini bisa Gembyang, orang itu dinamakan Gembyang. Barulah itu bikin rumah. Dusun Gembyang dulunya sampai jalan raya itu. Terus tahun 38 Belanda mulai ngatur hutan waktu Hindia Belanda. Itu ditutup 4 hektar untuk lindung, hutan lindung. Jadi tinggal lihat, saya sini hanya 1 hektar seperempat. Jadi itu untuk kehidupan zaman dulu, Mas. Memang hidup dulu itu secara alam, Mas. Belum bisa bikin rumah. Betul. Hanya gitu. Sekarang sudah generasi ke-12. Jadi itu makam keluarga, sebelah sini jalan, di kanan jalan makam keluarga dari Mbah Surobuyo. Tidak ada sangkut pautnya sama raja manapun. Yang memang kalau Kediri ya bawa sih Kediri, Majapahit ya bawa Majapahit. Sekarang Indonesia ya dibawa Indonesia. Ya, tapi tidak ada sangkut pautnya. Oh ini buatan raja mana tidak ada. Memang untuk kehidupan ini. Ya hanya itu. Pak Suparji ini keturunan ke 12 ya. Yang asli hak waris itu ibu. Tapi saya dengan ibu Windoan. Jadi orang dulu itu kan dijodohkan. Jadi saya juga ingin ya punya hak waris, tapi yang penting sebetulnya yang paling dekat ibu sudah mendahului. Masih hafal semua Pak? Mungkin biar kita sebagai generasi muda ingat nama-nama tersebut Pak, mulai dari Mbah Suropunyo Pak ya. Ada Mbah Suropunyo itu terdahulu, terus ada juga belakang sendiri itu Saleh Sodermo. Ada Saleh Sodermo itu suami istri sama Bu Saitan. Terus belahan lagi ada Mbak Gumyar, ada Kek Sudiman, ada Mbak Warimin, ada Mbak Yang, ingat semua. Ya, terus ada satunya lagi Mbak Gumyar, Kek Sudiman,
Oh, Mbak Putro. Terus. Ya. Jadi sekarang ini ke-12. Terus banyak sekali arca-arca gitu Pak. Apakah Arca gini Mas? Ya. Arca itu bunga jangan dikaitkan dengan ini ada arca, jangan dikaitkan dengan kerajaan atau keraton. Kan orang dulu begini Mas. Seperti Mas Suro dengan teman-temannya, oh ingat orang tua saya begini. Itulah baru bikin untuk mengingat. Bikinnya bukan seperti sekarang. Kalau dulu bikinnya, oh ini megang batu, ini megang petel sama tata. Bayangkan bagaimana wajah orang tuanya. Oh hidungnya begini baru bikin itu. Oh kupingnya begini baru bikin kuping. Itulah dulu, nggak seperti sekarang. Sekarang kan lihat foto. Ada foto ya. Dulu bayangkan wajahnya orang tuanya gimana, hidungnya bagaimana kan gitu. Ini kan lagi perempuan. Betul. Itu kalau dulu. Tapi jangan ada arca itu dikaitkan dengan ini ada arca dikaitkan dengan kerajaan, jangan. Orang dulu itu seperti itu. Kalau ini semedil ya masuk itu. Tapi waktu buyut bawa rimin, niku agama kita pun banyak kata sih banyak yang tidak percaya. Kalau itu ada apanya gitu, memang buat apa dulunya. Jadi dari luar masuk keluar lagi. Kebanyakan dari dalam itu gila. Kalau tidak gila cari sanambangan itu sulit, cari rezeki itu sulit. Maka dari itu untuk Mbak kasih selambu batas. Jadi saya amanah dari leluhur, tetap saya kasih tahu orang-orang. Kalau naik ya selambu boleh dibuka, tapi jangan dimasuki. Percaya tidak tergantung orangnya sekarang itu. Nah, betul lah. Kan zaman sudah modern. Iya. Ya kalau dulu bilang kailok itu aja sudah tidak berani. Iya, kalau tapi sekarang bilang kailok on apa nih gitu. Nah, semakin penasaran. Iya. Jadi yang di gua yang atas niku ada seperti ukiran ular itu. Iya, ular naga. Iya, ular naga. Itu simbol seperti apa Pak? Ini ya Mas, ular naga itu kan raja, bukan raja ular. Makanya dinamakan buat raja, kan dikasih simbol itu. Ular naga itu kan pakai mahkota. Iya betul, bermahkota. Itu kan simbolnya raja. Kalau dulu gitu ya masih uang itu belum kuasa ya Mas. Kalau orang ingin jadi bupati, jadi kepala desa itu dari bawah langsung ke atas. Kan namanya Guadraja. Walaupun itu seperti kedua ke atas, kita bagaimana bisa dapat. Kan sekarang itu dikuasai uang tuh Mas. Walaupun gimana saja kalau tidak punya uang itu tadi sulit. Iya. Jadi sekarang pun kebanyakan yang kuasai itu uang. Jadi wahyu dulu kan masih ada wahyu, itu ada pulung itu ada kelihatan masih malam. Andaru sering Pak ya di sini. Andaru pulung. Daru itu nek pulung lain dengan daru Mas. Iya. Nek pulung itu umpamanya sekarang ada pilihan kepala desa. Iya. Pulungnya kelihatan mau kemana, calon berapa gitu. Oh kalau pulung manjik ke orang ini ya ini nantinya yang jadi lurah. Beda kalau daru Mas. Daru itu dari harta yang tidak dirawat. Umpamanya ada orang kaya gitu ya, si A ini kaya, tapi harta itu tidak pernah diselamati, tidak pernah dirawat, itulah yang nantinya jadi raja. Itu saya tahu sendiri Mas, waktu itu bukan Pak Woyai, ya saya itu kaya Mas. Tapi ya itu tidak mau ngeramut itunya. Waktu tikus ya, zaman 63, 64 itu kan banyak tikus. Jadi di bawah lumbung kasih lampu seperti ini. Lampunya ditendang tikus kan putah. Tumpah terbakar, lumbungnya terbakar, sama rumahnya terbakar semua. Keluar hijau gitu. Keluar hijau, oh ada daru, namanya Pak Katar. Ya saya itu. Ada daru ya dari rumah itu keluar hijau. Enggak di rumah tuh yang habis Mas. Sawah-sawah itu enggak bisa berbuah. Tanaman kacang ya enggak berbuah, waktu itu padi ya juga gitu enggak bisa berbuah. Habis semuanya, terus ikut adik-adiknya di jurang. Namanya Pak Trika. Itulah daru. Jadi harta yang tidak pernah dirawat itulah. Nah, tapi Laut Selatan. Maka dari itu kalau ada daru pasti ada jelegur. Dengeran Mas. Atau daru gitu didengarkan ada jelegur.
beda sama Pulung. Pulung itu ya seperti itu. Kalau orang dulu ya Pulung ya Wahyu. Ya cukup, terima kasih. Ini masuk desa apa Pak? Kalau desanya Kuripansari. Sekarang saya KTP-nya Kandangan, tapi pajak tetap Tanah Kembiang. Kan dua tuh masih ditutup oleh Belanda, 2 dusun. Atas itu ada Taman Sari, itu juga ditutup untuk itu. Ya tahun 38 itu waktu Hindia Belanda, itu Belanda mulai ngatur hutan. Maka dari itu ada hutan jadi desa, ada desa jadi hutan lagi. Mana kemiringan berapa derajat itu untuk itu. Waktu Hindia Belanda. Ya cukup Pak Supardi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Semoga bermanfaat. Jadi kita rahayu memasuki Gua Gardu, dan di sini pemandangan bisa kita lihat dari atas semacam menara pandang ya. Akan bisa memantau dari atas ini para peziarah yang menuju ke Gua Bale ya, yang gua terbesar. Di sini ada beberapa ceruk diduga tempat duduk para pertapa ya. Ini tempat duduk para pertapa yang pertama, dan ini tempat duduk para pertapa yang kedua. Dan disinilah yang sesuai dengan cerita tutur masyarakat serta kemudian pernyataan dari Pak Supardi dan sang juru kunci, ini ada hiasan relief Nagaraja. Jadi Nagaraja di sini akan bisa terlihat ya, meskipun agak aus akan bisa terlihat, namun ya, mungkin agak dari sini ya akan bisa terlihat Nagaraja ini dari mulut mahkota dan jenggernya yang mengingatkan pada Nagaraja abad ke-11 era Raja Airlangga. Setelah itu ada ceruk yang ketiga, kemungkinan ini adalah ceruk untuk persajian ya atau perjumpaan, karena tidak memungkinkan memuat seseorang yang bisa duduk bersila di atasnya. Nah, dari Gua Gardu atau Gua Derajat ini coba kita keluar memasuki gua yang lainnya ya, yang disebut dengan Gua Dapur, yang sebenarnya juga merupakan ceruk pertapaan. Nah itu. Nah di sana ada kayu kering penuh dengan jamur ya. Nah suasananya sangat syahdu ya, mengingatkan pada pertapaan-pertapaan di masa kuno, sebuah ketenangan pertapaan yang rimbun dengan kondisi hujan tropis ya. Suara gemericik air sungai di bawahnya juga sangat kentara. Jadi di samping kiri dari Gua Bale ini ada Gua Dapur. Coba kita lihat Gua Dapur yang ada di samping ini, dihubungkan dengan jalan yang tidak begitu lebar, jalan setapak ini juga penuh dengan kerakal-kerakal ya. Dan kita sudah sampai. Cuma ada batu besar penghalang, entah dahulunya seperti ini ataukah yang lainnya ya, ataukah sebenarnya seperti apa dahulunya. Nah, disinilah kita mendapati Gua Dapur. Jadi kita mendapati Gua Dapur di sini. Nah, coba kita penasaran juga memasuki Gua Dapur. Nah, ternyata semacam ceruk yang dibuat ya, memang ada yang mulai dibuat, dipahat. Dan ternyata Gua Dapur adalah selain ceruk yang dipahat ada gua. Nah, gua pertapaan di sini. Ada balok-balok batu candi juga di sini, dan sebuah ceruk yang terlindung dari terik matahari dan hujan, serta sebuah altar yang menandakan memang kehidupan yang berlafazkan pada agama Hindu dan Buddha di masa lalu. Dari arca-arca yang ada kita bisa melihat ciri-ciri Buddha ya, artinya memang diduga Gua Gembyang ini sebagaimana Gua Selomangleng yang ada di Kediri ya. Nah, ini mengingatkan pada sebuah pertapaan yang bernafaskan agama Buddha, yang tujuannya adalah sebagai pertapaan dari putri Airlangga, yaitu Sang Rama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi. Semoga aktivitas bermanfaat.
sambil menikmati pemandangan dan oksigen yang murni, kita akan terus menyajikan konten-konten yang bernafaskan peradaban leluhur Nusantara. Semoga bermanfaat.